Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini sahabat-sahabat semuanya, wargi Jabar yang sedang menonton dimanapun berada, kita harus menyikapi bijak tentang konflik di Timur Tengah. Bagaimana umat Islam kita harus merespon dunia internasional saat ini. Yang pertama, satu adalah kita mendoakan umat Islam yang sedang berada di Iran, di Palestina, di Yaman, yang sedang konflik di Timur Tengah, agar mereka diberikan kekuatan ya untuk mempertaruhkan nyawa mereka di tengah Ramadan ini supaya sehat, kuat, dan bisa selesai konflik dengan segera. Karena hanya dengan doa kita, insya Allah umat Islam akan diberikan kekuatan, ya, keselamatan yang sedang ada berada konflik di Timur Tengah. Yang kedua, kita umat Islam dalam menyikapi diplomasi luar negeri, ya, apalagi Indonesia sudah bergabung dengan Board of Peace, ya, di Timur Tengah, pembangunan Gaza, pembangunan Palestina untuk ke depan. Saya kira posisi Indonesia sangat menguntungkan. Indonesia pada tahun 1948, yaitu dengan Bung Karno, melakukan diplomasi luar negeri, yaitu dengan mendayung di antara dua karang. Artinya apa? Kita tidak boleh mengikut satu blok kanan, satu blok kiri, artinya gerakan non-blok. Apalagi Bung Karno pada tahun 65 di Belgrade, yaitu mengatakan bahwa Indonesia harus bebas dan aktif untuk perdamaian dunia. Nah, Islam pun demikian, ya. Apalagi Indonesia di sini sebagai the biggest, largest, the third largest democracy in the world, nomor 3 demokrasi demokrasi di dunia umat Islam, dan bagaimana Islam dan demokrasi bisa berkesinambungan bersama-sama. Nah, oleh karena itu umat Islam di Indonesia harus responsif terhadap perdamaian internasional. Kita, ya, sebagai masyarakat di sini harus tabayun dengan adanya informasi yang sedang beredar di masyarakat. Jangan sampai terpecah belah. Kalau ada informasi apapun, ya, di tengah dunia internasional, mari kita tabayunkan dengan para ulama, dengan para kiai, dengan pemerintah. Karena ulama dan umaro adalah pemimpin, mereka saling berkeseimbangan satu sama lain. Nah, diplomasi kita adalah diplomasi yang bebas dan aktif. Artinya umat Islam di Indonesia bebas dia memilih, ya, dan tidak boleh memihak antara blok kanan dan blok kiri. Kita memilih mana saja. Apalagi umat Islam adalah umat yang wasaton, umat yang tengah-tengah, diberikan keberuntungan untuk berpikir cerdas, untuk mendoakan, untuk memilih mana yang terbaik untuk kemajuan peradaban Islam ke depan. Saya kira tidak boleh kita memihak satu sama lain, dan insya Allah kita akan diberikan kekuatan agar bangsa Indonesia terus berperan dalam perdamaian dunia internasional. Datangnya diplomasi Islam, diplomasi agama, diplomasi luar negeri Indonesia adalah datangnya dari para pendahulu kita, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Syahril, Tan Malaka, mereka yang mengajukan Islam ada sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu universal values, nilai-nilai Islam dari bangsa Indonesia. Mari kita bersatu dengan Pancasila, mari kita bersatu dengan demokrasi, mari kita bungkus semuanya itu adalah dengan agama Islam yang rahmatan lil alamin untuk semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.